warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang udah hadir. Warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita panjatkan puji dan syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan ridhonya kita masih bisa hadir di acara kajian Al-Quran ini. Ya, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, sehingga tidak ada habis-habisnya kita membahas kalimat-kalimat Al-Quran. Berkat perjuangan mereka semualah kita insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya, rangkaian kalimat Al-Quran itu adalah suatu rangkaian kalimat yang paling indah. Ya, nah, kalimat yang paling indah itu ya kita harus berusaha untuk membuka ya makna dari Al-Quran sebaik-baiknya. Insya Allah dengan membuka makna Al-Quran itu, yang terutama menggabungkan ayat mustasabihat, ya, sehingga kita akan terbuka pintu hati kita dan kita akan dituntun pintu hati kita semua menuju jalan Allah. Ya, nah itulah yang insya Allah menjadi amalan ibadah kita yang kita bisa banggakan nanti ke Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Inilah akibat perjuangan yang kau bela dengan hartamu dan jiwamu, sehingga kita pun ikut merasakan dunia dan akhirat. Ya, hari ini tentunya kita pengen tahu rangkaian kalimat Al-Quran itu yang terbaik itu salah satunya yaitu adalah dibilang di surat 7 ayat 52. Ini adalah kalimat dari Allah yang bisa kamu buktikan dengan ilmu pengetahuan. Ya, terus surat 4 ayat 166. Atas ilmunya Allah. Ya. Terus surat 25 ayat 6. Diturunkan dari Allah itu berupa Al-Quran itu yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ya. Terus sudah gitu yang surat 39 ayat 27 yang aku bikin dengan banyak perumpamaan. Ya, supaya memudahkan kamu belajar. Nggak sanggup ilmu kita, umur kita yang pendek, kalau seperti Rasulullah 63 tahun cuma 1,5 jam, mau membahas ilmu dunia lahir dan batin seluruh di alam ini dan selamat dunia dan akhirat, ya, tanpa ada petunjuk punya Allah, ya, dan bahkan Allah menantang semua, siapapun bisa membuktikan, ya. Kalau kamu ragu itu ilmunya dari Allah, silahkan buat satu surat. Atau bantah satu surat. Dengan segala kemajuan yang ada di dunia ini, silahkan bantah. Benar nggak kalimat aku? Ya, surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mislih. Ya, dan seterusnya. Ya, terus di ayat 24-nya. Fa'ilam tab'alu walan tab'alu fattakun narolati waqtuna su'al hijaroh. Ayat 20, pasti kamu tidak sanggup. Walaupun kamu kumpulkan seluruh orang pintar di dunia ini. Asal jangankan aku. Ya, oleh karena itu Allah bilang, kalau itu surat 41 ayat 52. Kalau itu betul Al-Quran itu dari sisi aku. Dan kamu tidak bisa membantah. Siapakah yang lebih zolim? Kalau seandainya kamu tidak sepenuh hati menjalankan kalimat Al-Quran ini. Tidak sepenuh jiwa kamu untuk menjalankan kalimat Al-Quran ini. Ya, jadi udah jelas. Jangan salahkan Allah kalau seandainya nanti kita gagal untuk diwisuda di akhirat. Ya, jangan salahkan Allah. Ya, jangan minta syafaat sama Allah. Karena tidak ada syafaat yang bisa
menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nggak ada yang bisa. Bahkan terjadi pertengkaran yang sangat hebat antara penduduk-penduduk neraka yang saling menyalahkan antara dirinya sendiri. Wahai kulit, kenapa kamu menjadi saksi bagi aku? Kenapa dan kenapa? Surat 41 ayat 20. Ya. Terus surat ini, mereka minta ngomong sama setan jadi ini supaya minta tolong sama setan, nggak bisa. Yaitu surat 14 ayat 22. Apabila setan itu setelah perkara hisabnya sudah jelas, setan baru membuka rahasia. Aku merubah ayat Al-Quran itu dengan bisikan-bisikan sehingga kamu mengikuti aku. Oleh karena itu jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri. Kenapa tidak sami'na wa atona secara kafah, secara istiqomah? Ya, jadi jangan salahkan aku, kata setan. Dirimu sendiri yang kamu salahkan. Mereka minta, woi, pada pemimpin-pemimpin yang menjebloskan kita ke neraka. Surat 14 ayat 21. Salah lu sendiri, kenapa ngikutin saya? Kalau saya dikasih petunjuk, ya, pasti saya juga akan menyelamatkan kamu juga. Ya, itu surat 41 ayat 29. Wahai Allah, tunjukkan dua golongan dari setan dan manusia, ya, yang telah menjerumuskan aku ke neraka. Biar nanti dia taruh di bawah kaki saya, supaya dia merasakan nikmat ajab yang lebih besar daripada saya sendiri. Nah, terus sudah gitu, kepada siapapun, bahkan Nabi Isa pun di surat 5 ayat 116, Hai Isa, apakah kamu yang mengatakan bahwa kamu itu Tuhan dari 3 Tuhan? Maha suci engkau ya Allah. Ya, terus sudah gitu di surat Al-Furqan 25 ayat 17-18. Mereka minta tolong sama yang disembah, berhala-berhala, harta yang disembah. Ya, nggak bisa. Ya, cuma satu, syafaat yang bakal menyelamatkan kita dari seluruh neraka yang sangat berat, cuma satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, hanya itu yang kita bisa harapkan. Nggak ada yang lain. Pertanyaannya, kenapa kita enggak yang mengutamakan kalimat-kalimat Allah dan Rasul, ya, dibandingkan kalimat manusia? Kenapa? Bahkan Allah udah bilang di surat 33 ayat 6, tandanya kamu beriman itu Allah dan Rasulnya harus kamu pilih lebih utama daripada dirimu sendiri, sehingga kamu layak untuk mendapatkan syafaat itu. Surat 4 ayat 65, tidak pantas bagi seorang manusia apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan segala sesuatu itu, masih ada keputusan lain yang lebih hebat daripada keputusan Allah dan Rasulnya, bagaimana kita meminta syafaat sama Allah? Ya, nah, jadi berdasarkan ritme itu nanti kita bahas ya semuanya. Ya, jangan salahkan kalau seandainya kita salah satunya termasuk orang yang mencerca pemimpin kita, yang mencerca panca indera kita, yang mencerca semuanya. Nggak bisa. Ya, tolong terus buka ininya, Ndra. Bentar dok.
Dok. Nah, jadi jangan kita salah satu termasuk orang yang mempertengkarkan ini. Rugi kita. Ya, jadi sekali lagi supaya nggak rugi, mantapkan hati kita. Ya, ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, surat berapa tuh? Surat berapa, Heni? Sudah sering diucap, Al-Baqarah 208. Jalankanlah Islam itu secara kafah, janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ya, yuk. Peristiwa yang sangat dahsyat, di mana semua mengingkari untuk menerima tanggung jawab selama di dunia. Antara pemimpin dengan bawahannya, antara guru dengan murid, antara orang tua dan anak, dan yang diajak dan mengajak dihukum lebih berat. Antara setan dan pengikutnya, antara manusia dengan panca inderanya sendiri, bertentangan semua. Tingkah laku pertentangan ini jangan salah. Jadi pandangan yang menarik bagi penduduk surga. Telahkah engkau dapati apa yang kamu dustakan dulu di dunia? Mau kita seperti itu? Enggak, Dok. Aku telah mendapatkan ada yang surga nih, begini nikmatnya. Engkau udah mendapatkan apa yang di neraka? Ya, jadi hati-hati, bermain dengan kalimat Allah, hati-hati. Dengan hina dina kita dipandang oleh penduduk surga. Ya. Surat Al-Baqarah 212. Ya, penduduk surga itu sangat nikmat menikmati semuanya dengan segala fasilitasnya. Ya. Nah, hati-hati. Ya, di dunia ini mungkin dia tercela, terhina dia. Tapi di surga nanti kita yang sangat terhina, sehina-hinanya, dengan segala siksaan yang tidak terhingga. Kebalikannya kita. Ya, hati-hati. Ya. Jadi kalau kita berfilosofi, harus berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Karena dengan filosofinya Al-Quran, dunia ini akan ikut full, bahkan berlebih. Kalau filosofinya dunianya cuma dapat separuh, ya, terus sudah gitu akhiratnya nggak dapat. Surat 42 ayat 20. Ya. 42 ayat 20 itu dibilang, apabila kamu ingin dunia, aku kasih dunia, tapi separuhnya. Apabila kamu dengan ingin akhirat, aku kasih akhirat dan duniamu ikut. Yang ingin dunia nggak dapat akhirat. Ya, terus enggak. Nah ini suratnya. Surat 77 udah disebutin 10 kali. Ya, wailul lil mukazzibin, sungguh celakalah orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Surat 69 ayat 50 sampai 51, Al-Quran akan menimbulkan penyesalan bagi orang yang tidak berfilosofi dengan filosofinya Allah. Nah, Bang. Ya, karena Al-Quran itu adalah Taruhnya di kebenaran yang sangat meyakinkan. Jatuh. Dan orang surat Asy-Syariyah ayat 45, orang yang rugi adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Berantem dan nanti di akhirat sana di neraka. Surat 74 ayat 44, apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kamu itu benar? Mereka menjawab benar ya kawanku. Sama penduduk surga, benar ya kawanku. Nyesel aku. Kenapa aku tidak menjadikan engkau sebagai sahabat, sebagai pembimbing?
Bahkan Allah bilang di surat Al-Furqan 25 ayat 27 sampai 30 di situ tertulis, pada mereka saat masukkan ke dalam neraka, mereka menggigit kedua jarinya. Mereka berkata, kenapa aku tidak menjadikan Rasul sebagai filosofi? Kenapa aku tidak menjadikan si fulan sebagai yang aku harus ikuti, sehingga aku tidak menderita begini? Dan mereka meminta di surat Al-Araf 7 ayat 53, adakah pemberi syafaat? Mau siapa lagi kita mau memberi syafaat? Ya, minta syafaat sama orang yang masuk surga nggak bisa, kecuali ada ini kita, jatah kita mendidik dia untuk masuk surga. Hingga kita bisa ditolong melalui syafaatnya yang udah ada di surga dengan seizinnya Allah. Dan mereka meminta, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah, supaya aku bisa memperbaiki sehingga aku lulus. Nggak bisa. Untuk memperbaiki itu ya itu dia di dunia. Kalau kita nggak lulus, kita ujian lagi. Kalau sampai akhirat itu nggak bisa. Bahkan orang yang mati syahid pun nggak bisa kembali lagi ke dunia untuk mendapat yang lebih nikmat lagi. Nggak bisa. Ya, dan di sini tadi surat 25 ayat 27 30, pada saat orang zalim menggigit kedua jarinya menyesali seluruh kesalahannya selama di dunia. Wahai sekiranya aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai kenapa aku menjadikan teman-teman yang menyesatkan yang menjadikan pilihan aku? Ya. Terus tapi udah terlambat. Sudah terlambat. Sekarang mau nggak kita memperbaiki? Mau nggak kita menjadi syafaat keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita? Mau nggak kita menambah amalan ibadah orang tua kita? Kapan dan kapan lagi? Terus, Surat 41 ayat 52, katakanlah, siapakah yang lebih zalim? Bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu dari sisi Allah? Kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih zalim, lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran? Surat Al-Ahqaf ayat 10, katakanlah terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari sisi Allah dan kamu mengingkarinya. Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebutkan Al-Quran. Lalu dia beriman. Sedangkan kamu mengaku muslim tapi menyombongkan diri. Mengatakan Al-Quran itu ketinggalan zaman. Ya Allah. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Sajdah ayat 22. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingati dengan ayat-ayat Tuhan? Kemudian dia berpaling darinya. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Surat 10 ayat 17 sama. Seperti itu. Jadi udah diingatin nih berkali-kali dengan beberapa kalimat-kalimat Al-Quran. Kita nggak sadar. Kita menomorkan sekian kan kalimat Allah yang dari Allah yang membuat kita sendiri. Seluruh panca indera kita sendiri dibikin sama Allah untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi mereka mendustakan kalimat-kalimat Allah. Surat 56 ayat 82. Mereka menjadikan nikmat yang aku berikan kepada mereka malah mengkhianati aku. Fatazaluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya, hati-hati. Hati-hati sekali-kali lagi. Ya, terus hati-hatilah dalam mengambil keputusan selama di dunia ini. Karena surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena seluruh panca indera akan diminta pertanggungjawabannya. Walaupun ada yang menjanjikan bahwa kamu akan ditanggung dosa-dosa kamu, jangan percaya. Surat Al-Ankabut 29 ayat 12 sampai 13. Jangan percaya. Kembalikan lagi ke Al-Quran dan hadis. Ada enggak? Kenapa? Bahaya kita.
Bahaya sekali. Terus nah, dan orang penduduk neraka melihat sekelilingnya. Kenapa saya nggak melihat dulu di dunia ini di lingkungan kita di neraka ini orang yang saya hinakan di dunia dulu waktu selama di dunia, itu surat As-Sad ayat 62, surat Al-Baqarah 212, kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir. Dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dia kehendaki tanpa perhitungkan. Surat 37 ayat 54, 56. Penghuni surga berkata pada teman-teman yang ada di surga, supaya mereka, yuk kita tinjau yuk. Apa kawan-kawan kita dulu yang menyesatkan kita, yang mau menyesatkan kita, yang selalu menghina kita, yang selalu menghalang-halangi kita selama di dunia untuk berbuat baik, maka dia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. Hampir saja engkau mencelakakanku. Kalau bukan karena rahmat dan nikmat Allah, pasti aku celaka. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Terus nah, penduduk neraka melihat penduduk sorga. Surat 7 ayat 50. Para penghuni neraka menyeru pada penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami. Atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Surat 57 ayat 13. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami. Kami ingin mengambil cahayamu. Pada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat. Di sebelah luarnya ada azab. Dan pertengkaran-pertengkaran menyesali apa yang telah dia pilih selama di dunia ini. Terus Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dibebani mengurus suatu urusan kaum muslimin, maka di hari kiamat kelak ia akan berdirikan di tepi jembatan neraka jahanam. Jika ia melaksanakan tugasnya itu dengan baik, ia akan selamat. Namun jika ia tidak melaksanakannya dengan baik, ia akan dilemparkan ke bawah jembatan jahanam itu dan akan terpelanting ke dalamnya selama 70 tahun. 70 tahun hitungan ini loh, hitungan akhirat, bukan hitungan dunia. Ya, terus sesama penduduk neraka berkata, surat Al-Ahzab ayat 67-68, mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Surat Fussilat ayat 29, orang-orang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami 2 golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi orang yang paling bawah, paling hina. Tapi nggak bisa semuanya. Ya, nangisnya, bertengkar sehebat-hebatnya di sana, sampai penduduk neraka itu nangis, walaupun nangisnya itu sedap sampai keluar darah, dan nangisnya itu bisa dilayarin oleh kapal-kapal. Hadis yang bilang, ya nggak bisa, semuanya udah terlambat. Terus Al-A'raf ayat 38, Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami.
datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 39. Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Maka rasakan azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. Perbuatan yang telah kamu pilih. Ya, terus enggak? Ya. Surat Ibrahim ayat 21. Dan mereka semua di padang mahsyar terus berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk pada kami, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Terus enggak? Di yaumil hasar, yaitu hari penyesalan, saling berlepas diri, saling melaknat, tentang pertengkaran antara orang zalim dengan setan, saling menuduh, saling beradu argumentasi, saling menghina, saling adu argumentasi yang lemah dan yang kuat. Tapi semuanya sudah terlambat. Terus enggak? Surat 17 ayat 36. Oleh karena itu hati-hati. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawab. Akan diminta semua. Dan janganlah kamu sekali-sekali yang tadi sudah dikatakan, kalau ada jaminan dari orang-orang yang tidak memakai filosofi Al-Quran dan mereka berkata, ikutilah aku akan menanggung seluruh dosamu. Jangan sekali-sekali percaya. Padahal mereka menanggung dosa diri sendiri nggak sanggup. Apalagi mereka berkata, seperti itu untuk menanggung dosa-dosa ini. Nggak sanggup. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri. Dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka adakan. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri. Dan dosa-dosa yang lain bersama dosa-dosa mereka. Dan pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka adakan. Indra. Dan ingat surat ayat 18. Orang yang berdosa tidak akan mengikul dosa orang lain. Dan jika seorang yang dibebani berat dosanya memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun. Meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan sesungguhnya orang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya. Sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah lah tempat kembali. Surat 53 ayat 38, yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surat 6 ayat 164 sama seperti itu. Surat 70 ayat 10 ayat 15. Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya. Sedangkan mereka saling melihat. Pada hari itu orang berdosa ingin sekiranya dia menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dan keluarganya melindungi di dunia dan pada waktu di bumi seluruhnya. Kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Tidak. Terus enggak? Nah inilah. Akur di dunia dan bertengkar di akhirat. Akur di dunia dan akur di akhirat surga. Mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih? Yaitu akur di dunia dengan segala kebenaran. Dan kita menjadi syafaat semua di akhirat bersama. Di surga. Itulah yang kita harapkan. Terus enggak?
Surat, karena itu tidak ada jaminan dari siapapun selain Allah dan Rasulnya. Maka dahulukanlah kalimat-kalimat ini. Jadikanlah dia nanti penolong kita di akhirat. Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Surat 33 ayat 36. Tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walaupun dari siapapun, kecuali surat 4 ayat 59. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasulnya, sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran. Jangan sekali-sekali, jangan kau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang mengikuti jalan kebenaran tersebut. Hati-hatilah dengan jalan kebatilan. Jangan kau tertipu dengan banyaknya orang yang mengikuti yang akan binasa. Beruntunglah orang-orang yang asing. Lalu siapa orang yang asing? Wahai Rasulullah. Tanya sahabat. Jawab beliau. Orang yang soleh. Yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek. Lalu orang yang mendurhakainya lebih banyak daripada yang mentaatinya. Hadis Ahmad 177. Yuk, teruslah. Janganlah mengikuti orang yang tidak berpedoman dengan filosofi Al-Quran. Walaupun dengan janji segala macam. Dan ini sudah dijelaskan di Al-Quran surat Al-Qalam ayat 10-14. Janganlah engkau ikuti orang yang suka bersumpah, suka menghina, suka mencela, suka yang menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas dan banyak dosa, bertarbiat kasar, terkenal karena kejahatannya, dia kaya dan banyak anak. Jangan kamu ikuti. Jangan kamu ikuti. Teruslah. Mantapkan doa kita. Robbana la tuzigh qulubana ba'da ma. Bagaimana Nda doanya? Rabbana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya. Ya Tuhan kami, janganlah Kau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ingatlah doa lagi di surat Al-Isra ayat 80. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat menolongku nanti di akhirat. Ya, mantapkan doa itu. Jangan kita simpangkan. Terus, Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya?
Pur, Ya, Prof. Kurnia, Ya, Prof. ada ayat yang Ya, mengatakan Prof. riwayat, mana temanku yang dulu? Itu ayat apa ya? Itu surat 37 ayat 54. Dia masuk surga, temannya dicari. Oh, Iya, nggak ada. temannya, iya. Itu Dia surat, di neraka rupanya. iya. Dia tarik. Itu ayat apa itu? Surat 37 ayat 54, Prof. Ya. Bunyinya gimana? Ayatnya? Yuk, kita tadi ada suratnya itu. Surat Dan 37. berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, demi Allah, engkau harus hampir saja mencelakakanku. Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Itu surat 34 ayat 37. Bukanlah hartamu dan anak-anakmu yang memasukkan kau ke surga, tetapi orang-orang yang beriman. Coba baca, Indra. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Jadi kalau kita mau kita diselamatkan oleh kawan kita yang di surga, ada nggak kita ya apa istilahnya invest dulu di dunia ini. Misalnya kita memberikan kebaikan, kita menyekolahkan dia, ya, kita membimbing dia dengan ilmu Al-Qur'an. Itulah yang nanti kita harapkan syafaatnya. Syafaat itu banyak, yaitu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dari orang yang berjihad, dari orang yang memperdalami Al-Quran. Nah, makanya Allah bilang, yang nanti bakal menyelamatkan kamu yaitu harta kamu yang diinfakkan untuk jalan Allah dan Rasul, yaitu anak-anak keturunan kamu yang akan menyelamatkan kamu. Terus sudah gitu, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu yang kita cari. Itu yang kita invest. Dengan seluruh yang kita dikasih amanat sama Allah. Makanya Allah bilang sekali lagi di surat 8 ayat 27. Baca, Indra. Janganlah kamu sekali-kali mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu sekali-sekali mengkhianati amanat yang telah aku titipkan kepada kamu. Coba baca, Indra. Maaf dok, surat berapa dok? 8 ayat 27. 8:27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Nah, jadi itu kita rangkai untuk menjadi semuanya menolong kita nanti di akhirat, memberikan syafaat pada kita dari amanat yang telah dititipkan sama Allah pada kita, yang insya Allah akan menjadikan kita selamat. Izin dok, Ya, izin dok nanya. silakan. Ya, ada ungkapan bahwa orang yang bersyahadat atau Islam itu pada akhirnya walaupun dimasukkan ke neraka akan juga ingin dimasukkan ke dalam surga. Itu benar nggak ungkapan itu dong? Itu syafaat dari Rasulullah tuh, Oh begitu. dengan izin Allah. Orang yang mengucapkan kata kalimat la ilaha illallah akan dicari. Asal dia mantap dengan kalimat la ilaha illallah sampai dia ucapkan lagi pada saat masa akhirnya. Insya Allah. Ya, itulah nanti yang ditunggu pada nanti masa pengadilan nanti di akhirat. Tapi pertanyaannya, ya, itu juga yang paling itu juga yang paling ditakutkan sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan waktu itu waktu mengunjungi yang sudah meninggal, dia nangis.
Kalau menangis itu ditanya sama sahabat-sahabat yang lain, ya Usman, kenapa Anda menangis? Padahal Anda udah dijamin bakal masuk surga. Iya betul. Tapi bagaimana kalau seandainya saya dititipkan dulu di neraka? Jadi jangan sekali-kali kita bercita-cita untuk dititipkan dulu di neraka. Ya Allah, ya betul. Ya, makanya Ya. hitungannya tuh udah lain. Surat 22 ayat 47, surat 32 ayat 5. Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Mau kita dititipin dulu? Jangan dong. Jangan lah, jangan kita Ah, ya. Kita citakanlah kita seperti siapa? Abdurrahman bin Auf. Rasulullah waktu Isra Mi'raj. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah dia melihat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, saya melihat Anda menjalani jalan di jembatan Shiratal Mustaqim itu seperti kuda ini cepatnya. Amal ibadah apa yang kau telah tawarkan Melakukan. Allah sehingga belum sampai ajal saya udah melihat kamu. Bilal juga dilihat terompahnya. Kita harusnya seperti itu menirunya. Kita Iya, yang mati kita udah ada. Insya Allah. Insya Allah catatan amalnya seperti itu. Nah, kalau kita bercita-cita seperti itu, pilih amalan yang terbaik yang mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Pegang itu. Ya, sehingga insya Allah kita seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Ya, ingat kita ini lagi tunggu nih sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai saudara. Saudaranya Rasulullah langsung yang dinanti-nantikan di Telaga Kausar. Ya, jadi jangan sekali-kali kita mengecewakan apa yang ditunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini kan kita doanya minta surga Firdaus, surga tertinggi, Ustaz. Nah, makanya disampaikan di surat 10 ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Untuk dapat surga. Surat 10 ayat 25. Untuk mendapat surga. Ya, mantapkan itu. Di sisa-sisa umur kita. Ya. Surga. Ya, ada lagi mau bertanya? Ya, Dok, mau Ya, tanya, Dok, Dok. saya mau tanya, Dok. Yo. Tadi surat 4 ayat 59 yang juga dokter sebutkan. Saya bacakan lagi ya, Dok ya. Pada Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, sekarang idealnya kan ya kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi kan juga karena keterbatasan kita kan juga mempercayakan semuanya kepada katakanlah pemegang kekuasaan. Contoh konkret misalnya di Indonesia kan ada MUI ya, Dok ya. Ya karena kita nggak tahu banyak ya sudahlah MUI-nya bilang seperti apa ya kita ikuti aja. Kalau seperti itu gimana, Dok? Kan tadi udah dibilang Allah, Rasul, ulil amri. Ya. Kalau seandainya ada suatu pendapat kita kembalikan lagi ke Al-Quran dan hadis. Ya. Ada nggak Al-Quran dan hadisnya yang menyatakan itu? Ya. Kalau nggak ada, ini pendapat siapa nih? Pendapat siapa nih? Dasarnya apa?
Karena Allah udah bilang di surat 6 ayat 116. Coba bacain real. Daniel. Ya, ya. Kita dong. Surat 6 ayat 116. 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kembalikan lagi ke Al-Quran. Nah ini yang dibilang nih, yang Allah, Rasul, dan ulil amri. Tapi nggak disebutin nih, kalau ada perbedaan pendapat, kembalikan lagi ke Al-Quran dan hadis. Jadi seolah-olah mutlak. Kita cek. Ya, gampang kok ngecek Al-Quran hadis. Ya, misalnya sekarang pendapat sekarang nih. Ya, putra mahkota Raja Arab Saudi siapa? Muhammad bin Salman. Ya, saking takutnya diisu-isukan ya sama orang-orang yang non-Islam, woi kamu nanti cadangan minyak kamu bakal habis. Minyak habis, ya. Ya. Nah, dia percaya tuh. Akhirnya apa? Dia buka pariwisata yang penghasilannya memang segede apa tahu. Dan itu udah ada di Al-Quran. Surat 9 ayat 28 bacaannya. Surat berapa? 29. 9 ayat 28. 9 ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, sekarang kita mau ikutin kalimat Allah atau ngikutin pariwisata didatengin? Iya. Ya. Percaya mana nih? Percaya manusia, anjuran manusia? Percaya pada Allah lah. Nah, nggak bakal habis cadangan itu. Ya. Contohnya, yang paling sederhana, ya, misalnya kita nanam pohon di pot gede, ya, kita keluarin ini buahnya sampai 100 tuh di dalam pot dengan segala teknik. Pertanyaannya, apakah kita timbang 100 buah itu, ya, garamnya berapa, terus sudah gitu asamnya apa, vitamin C-nya berapa, kalsiumnya berapa, terus kita harus gantikan lagi sebanyak itu? Enggak, cuma dikasih apa? Kotoran manusia. Bagus nggak? Habis nggak? Benar nggak kalimat Allah? Ya, itu satu contoh. Makanya Allah bilang di surat 7 ayat 54. Coba bacain, Wi. Dewi, bacain, Wi. Sekali lagi, Wi. 7:54. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Segala penciptaan dan urusan itu adalah milik Allah. Jadi kalau penciptaan dan urusan itu milik Allah, nggak usah takut. Kita hanya untuk beribadah. Makanya Allah bilang di surat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Beribadah dan beribadah. Kalau kamu beribadah, kata Allah, Allah dijanjikan di surat 7 ayat 96, bacain, Wi.
Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, udah dikasih nih. Bagus, hebat, segala macam dari hasil buminya berupa minyak. Masih nggak sadar. Ya, masih milih sesuatu yang bukan dengan kalimat Allah. Tunggu aja nanti ajabnya sesuai dengan kalimat itu. Tunggu aja. Ya, itu pilihan mereka sendiri. Nggak yakin sama kalimat Allah. Ya, maaf sekali lagi. Ya, inilah ruh yang mau ditarik dari orang-orang di luar Muslim. Ruh Al-Quran. Ruh percaya sama Allah mutlak. Itulah yang mau ditarik. Ya, makanya Allah bilang di surat 42 ayat 52. Coba bacain, Wi. 42, 52. Dan demikianlah. Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami hendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya, inilah ruh Al-Quran itu mau ditarik dari hati umat-umat Muslim. Kalau udah itu ditarik, udah umat Muslim nggak ada fungsinya sama sekali, nggak ditakutin. Nggak takut, terhina dia. Terhina, betul-betul terhina. Padahal dulu dibilang sama Allah di surat 59 ayat 13. Coba baca, Wi. Surat berapa tuh? 59:13. Sungguh dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Nah, umat muslim itu paling ditakutin dulu. Menang, setiap diperangin, sebanyak apapun, secanggih apapun senjatanya, pasti menang. Pasti menang, asal dia berfilosofi dengan filosofi Allah. Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 110, kuntum khairu ummati. Kamu adalah umat yang terbaik yang pernah aku lahirkan. Kenapa? Kamu satu paket, menyuruh orang berbuat ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Apa ini, ya Allah. Ya, itu pegang. Ya, umat terbaik. Mereka beraninya, kata Allah itu dijelaskan berperangnya caranya bagaimana, yang tadi itu 59 ayat 14. Coba bacain dah. Perang langsung takut ya. Itu udah dijelaskan di surat 59 ayat 14. Coba. Mereka tidak Ya, mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Betul nggak kenyataannya sekarang? Betul. Nah, pakai bom dari tempatnya dia sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya ini udah terbukti semua kalimat Al-Quran, hati-hati, udah dekat kita waktunya untuk dijalankan prosedur bertahap, ya, pergantian antara kekuasaan yang dikuasai oleh orang yang tidak menggunakan panca indahnya di jalan Allah, kembali lagi kepada Muslim
yang bisa menegakkan hukum-hukum Al-Quran. Amin, amin, amin. Nah, oleh karena itu Allah bilang di surat 3 ayat 26, 3 ayat 140. Coba bacain siapa? Pur, Ya, Prof. sedikit terkait dengan itu berangkat tafsir wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu harus betul jelas sebab ada wa ulil amri minkum. Iya, Prof. Kan ya, memang kita harus taat, tapi ulil amri yang mana? Gitu. Iya, Prof. Makanya kan di situ dibilang di surat 4 ayat 59 kalau ada pertentangan ya kembalikan lagi ke Al-Quran dan hadis. Ya, kalau ulil amrinya ya seperti itu, enggak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Pertanyaannya kita harus ikutin atau mungkin kita terpaksa ngikutin karena kita menjadi di bawah kekuasaannya. Itu iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Ya, makanya ini udah kejadian semua, tinggal nunggu pergiliran waktu itu. Itu ada di surat 3 ayat 26, 3 ayat 140. Coba bacain. Ketika 26. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan. Yang keras. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki. Dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi kita tinggal nunggu gilirannya nih. Ya, dipegang sama orang-orang yang enggak amanah, nanti akan digilirkan. Begitu juga umat muslim kalau seandainya nggak megang amanah, akan digilirkan. Dan itu udah digilirkan surat 46 ayat 26. Yang tadi dulu dah, 3 ayat 140. Ya, habis. 3:140 dok ya? Ya. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ya. Sekarang pertanyaan, kenapa di perang Badar itu kalah? Menang? Badar menang lah. Badar menang. Badar yang menang, Uhud kalah. Uhud kenapa kalah? Karena gonima itu tidak taat. Berebut harta. Karena taat sama perintah Rasul. Ya, tidak taat perintah Rasul. Menjaga di Bukit Uhud malah ditinggalin. Nah, yang bisa menangkap siapa saat itu strateginya yang paling hebat? Khalid bin Walid. Jadi yang mengalahkan yang mengalahkan strategi itu kalau nggak ngikutin perintah Rasul, Khalid bin Walid saat itu terbaca sama Khalid bin Walid jadi pemenang. Makanya makanya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah masukkanlah Khalid bin Walid itu menjadi pembela Muslim. Karena Rasulullah sudah membaca strateginya hebat nih orang nih. Begitu masuk Muslim digelarin apa? Saifullah. Dialah yang membuka kekalahan jadi kemenangan semuanya. Dialah jenderal perang yang tidak pernah berperang itu kalah. Walaupun lawannya itu puluhan lipat lebih banyak. Jenderal perang yang bisa melihat itu Rasulullah saat itu. Hebat nih orang strateginya. Ya. Nah, kenapa? Rasulullah tuh tahu semuanya dari Al-Qur'an. Tahu dari petunjuk Allah semua. Sekarang Rasulullah nggak ada. Al-Qur'an masih ada, petunjuknya masih ada.
Jadi kalau kita nggak memakai petunjuknya Allah dan yang dijalankan oleh Rasulullah, sayang, betul-betul sayang. Kepada siapa lagi nanti kita meminta syafaat kecuali pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada yang bisa memberikan syafaat saat itu, siapapun Nabi, kecuali Rasulullah, karena mereka mempunyai dosa masing-masing. Nabi itu, Nabi Adam dikasih cobaan dengan buah kuldi, gagal. Nabi Nuh, baca ada surat Nabi Nuh tuh, surat 71 ayat 26-28. Coba baca ini. 71 26-28 sampai 28. Nabi Nuh tuh berdoa sama umatnya, ya hancurkan ya Allah. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman. Dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Nah, apakah doa Rasulullah seperti itu? Waktu di Taif ditimpukin? Iya, beda ya, beda. Nah, Iya. beda. Padahal ditawarin sama malaikat Jibril apa? Ini dibalikan gunung ini saya mau balikan. Mau dilikupaksi dia. Ya. Allahumma qaumi fa innahu la ya'lam. Nah, Rasulullah saking sayangnya. Ya malaikat Jibril, jangan kau hancurkan itu, mungkin nanti dari situlah akan lahir keturunan-keturunan yang bisa menghasilkan dan membela Islam. Iya, karena tidak paham aja. Karena nggak paham. Sekarang kita dikasih dalam waktu yang terbatas, yang tadi 22, 47, 32, ayat 5. Ya, supaya paham, kembalikan lagi ke Al-Quran. Melihat kacamata dunia ini, kacamata akhirat ini dengan Al-Quran. Makanya Allah bilang, kalau kamu melihat dengan kacamata kamu, surat 30 ayat 7, bacain. Nil. 30. Ayat 7. Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan duniawi, sedang terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Dan mereka berkata, ya di surat 45 ayat 24, coba bacain ya. 45 ayat 24. Mereka menyangka hidup ini hanya di dunia ini, matinya hanya di dunia ini aja. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan. Dari mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Nah, mereka nggak sadar, mereka nggak bisa ilmu ini, soalnya mustahil tulang yang udah hancur itu bisa dibangkitkan. Padahal mereka nggak sadar. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Surat berapa itu, Nil? Aduh, surat Al-Baqarah ayat 28. Ingatlah pada waktu itu kamu mati. Kamu saya lahirkan ke dunia. Kamu saya matikan lagi. Nanti kamu saya bangkitkan. Coba baca, Nil. Surat Al-Baqarah kan? Iya, 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, mereka mikir secara dunia, bagaimana mau dibangkitin tuh. Mereka nggak sadar, dulunya nggak ada. Hanya nggak pernah percaya akhirat, dok itu. Ada yang nggak percaya sama akhirat itu. Bukan nggak percaya, takut. Saking takutnya dilogikain. Dilogikain semua. Logikanya tapi nggak nyampe. Ya.
Jadi dia beranggapan bahwa yang tidak bisa dilogikain itu adalah apa? Nggak ada, omong kosong. Bahkan Stephen Hawking yang begitu hebat, ya, dia bilang nggak ada Tuhan. Beda nggak sama pernyataan Habibie? Iya. Nah, Dia ingin kembali belajar agama. nah, beda nggak sama Profesor Maurice Buscelli? Tahu nggak Profesor Maurice Buscelli? Bulan Jerman itu ya. Orang Prancis. Prancis ya. Orang Prancis dia waktu itu mau bikin ini muminya Firaun itu diambil dari Mesir, diperiksa, dipinjam untuk diteliti. Kenapa muminya Mesir ini, Firaun ini selamat? Apakah karena dia ngomong Tuhan sehingga dia dijadikan dalam bentuk bumi, yang lainnya enggak? Saking bingungnya, ya, dia neliti mulai dari mana nih? Gue mau neliti nih. Bingung sebingung-bingungnya. Kenapa? Dia tidak berdasarkan Al-Quran. Mau cari dari mana ke mana bingung. Akhirnya apa? Dia ngambil kesimpulan bahwa ternyata mayat Firaun ini matinya mati tenggelam. Saking bingungnya dilemparkan risetnya dia itu ke orang-orang di dalam pertemuan seminar segala macam yang bukan Muslim, nggak ada yang bisa jawab satupun. Akhirnya datang anak muridnya itu terpendam selama 20 sampai 30 tahun. Datang muridnya dia bilang, "Alah itu mah gampang, Prof. Profesor Maurice Buscelli. Coba kamu baca di Al-Qur'an surah 10 ayat 92. Aku awetkan mayat engkau Firaun sebagai pelajaran untuk generasi berikutnya." Bacaan nih. Ya. Ayat 10 ya. 10 ayat 92. Ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Nah, hanya dengan satu ayat. Riset yang 30 tahun hanya dengan satu ayat jawabannya. Riset dalam kebingungan. Ada lagi Profesor William Brown. Dia melihat tuh, dia ahli plantologi, dia teliti. Kenapa pohon-pohon itu pada ngeluarin suara macam-macam dan beda-beda di antara satu pohon dengan pohon yang lain? Diteliti sama dia, direkam suaranya, kemudian diterjemahkan di komputer. Hasilnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Direkam gitu, dilemparkan pertanyaan ini di forum ilmiah, nggak ada yang bisa jawab. Ya, akhirnya datang sama-sama hampir 20-30 tahun. Nah, akhirnya dalam kebingungan dia datang anak muridnya yang Muslim diceritain, "Alah, lu begitu aja nggak bisa jawab lo, Profesor William Brown, coba buka di internet." Itu udah ada di Al-Quran. Surah 17 ayat 44, surah 24 ayat 41, surah 22 ayat 18. Coba baca ini. 1724 ya? 1744. 1744. Oh, semua yang ada di langit dan bumi itu. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita menyatukan satu frekuensi semuanya dalam kalimat Allah akan menjadikan sesuatu yang hebat, seperti yang pernah dicontohkan sama nabi-nabi yang lain? Bisa. Contohnya di surat 27 ayat 39 sampai 40. Pada waktu Nabi Sulaiman itu menanyakan siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis, kata jin Ifrit, saya. Bagaimana caranya sebelum kamu pindah tempat duduk? Di surat 27 ayat 40-nya, adakah yang lebih cepat dari ini? Ada, itu ulama yang ngomong. Apa dia bilang? Sebelum mengedipkan mata kamu. Pertanyaannya, masuk akal nggak sampai sekarang memindahkan istana Ratu Balkis itu hanya dengan sekejapan mata? Masuk akal nggak? Secara logika. Nggak bisa. Kecepatan cahaya aja nggak bisa.
orang kedipan mata. Gimana? Nah, itu sudah dicontohkan sama seorang ulama. Kang, mungkin nggak kejadian seperti ini lagi kalau kita menjadikan satu frekuensi dengan kalimat Allah? Bisa. Contohnya apa? Pada waktu Taliban itu ada yang tertangkap, ya, ditanya sama orang Rusia, bagaimana kamu menghancurkan tank ini? Hanya dengan doa. Bagaimana, tunjukkan nama saya? Yaitu tanah dibacain doa. Ya Allah, tidak mungkin tanah ini untuk membakar tank itu, tapi segala sesuatu itu mungkin bagi Engkau ya Allah. Dilemparin tanah itu, kebakar, tanknya meledak semua. Udah jangan. Bagaimana saya mau mengalahkan Anda kalau seandainya seperti ini, kata orang-orang Rusia itu. Hanya dengan doa. Makanya Amerika tuh kebirit-birit lari. Rusia terbirit-birit lari. Siapa lagi yang mencoba di situ? Lari. Hanya dengan ya. Dok, itu kembali ke Muhammad Salman itu gimana itu? Apa dia nggak baca surat At-Taubah itu sampai takut dia? Padahal dia kan ngerti ya. Tapi udah dirubah, ditutup mata hatinya. Oh iya. Kalau udah ditutup mata hatinya, buta terus tuh. Akibat buta terus, akibatnya apa? Apa? Itu udah ada di surat 7 ayat 175. Coba bacain, Wi. 7 ayat 175. Apabila kamu merupakan Al-Quran, sekejap aja, setan lari ngubur kamu beserta pasukannya. Al-A'raf 100. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Ngeri banget ya. Nah itu. Dia bukan berfilosofi dengan filosofi Al-Quran, akhirnya seperti itu. Di jerumus ini, kalau kita baca di WA, lihat aja udah dicoba tuh. Di Madinah apa Masjidil Haram tuh udah datang apa belalang-belalang. Sadar nggak dia nanti? Iya, pernah. Tahu lagi. Iya. Ya, hati-hati. Ini hati-hati. Saya takutnya ini sesuai dengan apa nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini fase keempat akhir zaman sampai 2024-nya, hati-hati. Oke, ada lagi mau bertanya? Dok, maaf mau bertanya, saya juga penasaran sampai sekarang, kenapa ya ada ahli-ahli tafsir yang luar biasa, itu kok bisa sesat gitu, kok bisa dia membalikkan Al-Quran untuk menjatuhkan Islam itu, gimana itu kejadiannya? Apa kesalahan kita kok sehingga kita... Artinya, tahu nggak? Itu udah ada di surat 4 ayat 150, 151. Coba baca. 4. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Itulah yang disebut orang kafir yang sesungguhnya. Yang memakai Al-Quran itu untuk kepentingan sendiri. Yang sesuai dia. Yang sesuai keinginannya aja lah. Sesuai keinginannya. Oh, keinginan penguasa. Oh, keinginan dia supaya dapat keuntungan. Hati-hati. Ya, makanya Allah bilang di surat 3 ayat 77. Bukan, Nil. Sesungguhnya orang-orang yang menjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Itu aja jawabannya.
menyalahi dan merubah itu yang menyalahi merubah makna arti siapa itu? Manusia. Yahudi. Yahudi. Yang ahli. Baca dari surat Al-Baqarah ayat 75. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 79. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Dan Allah udah bilang apa nih kemarin? Itu terserah kamu kan? Ya, free will. Ya, itu terserah kamu, memilih. kata Allah. Mau dirubah kemana silakan. Makanya Allah bilang surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Aku tidak merubah nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kecuali dirimu sendiri merubah. Bacain 8 ayat 53 supaya lebih jelas. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada satu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sudah mau ulama dari siapa silakan aja. Ya, merubah makna artinya ya itulah. Hati-hati untuk menjual dunia ini dengan menjual akhirat dengan dunia. Hati-hati. Saifuddin Ibrahim. Kenapa? Maksud saya itu Saifuddin Ibrahim itulah, makanya kasihan saya ngelihatnya. Kenapa? Itulah maksudnya Saifuddin Ibrahim itu, saya kasihan ngelihatnya gitu. Padahal dia kan ahli tafsir. Saifuddin Ibrahim siapa nih? Itu dari Ustadz dari mana ya? Dari Sulawesi, beliau dari mana? Murtadin. Padahal keturunannya dari pesantren, Ustadz, iya itu bapak-bapaknya semua. Kan itu, Aidit aja dari pesantren. Aidit itu dari pesantren. Ya. Berarti kita harus selalu memohon sama Allah, Rabbana dalamna anfusana ya dok. Ya kembali bagus sampai kuliah jadi kata harus ini terus. Ingat kita itu dinilai Allah itu sampai terakhir loh, sampai napas di tenggorokan. Sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, itu harus selalu diteruskan ya dok. Kalau seandainya kita sesat, sahabat Rasulullah itu kan udah saya ceritain dulu, sahabat Rasulullah itu perang itu nomor 1 dia di paling depan. Ya, begitu kena tusukan banyak, dia bunuh diri. Saking nggak sabarnya. Ditanya sama sahabat yang lain, ya Rasulullah, bagaimana si fulan itu masuk neraka surga? Neraka karena nggak sabar. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 153, Innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah 1 bersama orang yang sabar. 55, wabashiri sobirin. Itu surat 39 ayat 10. Innama yuwafas sobiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang bersabar itu akan aku kasih pahala tanpa batas. Itu surat 41 ayat 35. Wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzil azim. Artinya apa? Sifat-sifat yang baik itu aku turunkan kepada orang yang bersabar dan yang mempunyai keberuntungan yang besar. Surat 41 ayat 35. Coba bacain, Nil. Ya. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Oke, jadi kita cuma sabar. Kuncinya sabar dok ya, kuncinya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Oke, kalau nggak ada lagi, ya, silakan. Dok. Daniel baca doa, Daniel. Aduh.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Amin. antal wahhab. Amin Allah. Amin, amin ya Allah ya Allahumma Rabbal arinal haqqo alamin. haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Amin. qina adzabannar. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak teman-teman Dokter. semuanya. Pak Dokter Kurnia, makasih. Mohon maaf terlambat dari Bandung. Dokter Ahmad Kurnia, Dokter Hendra, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih dokter. Sama-sama. Barakallah fiik, Dok. Dokter Dokter sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Allah. Karena doain Terima kasih Pak saya. Dokter. Doain Amin. yang lainnya. Amin. Baik, semoga semuanya berikan kesehatan. Jazakallah khairan Dok. Terima kasih semua. Barakallah. Ya dok. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih, Dokter. Kapan kajian di Bekasi, Dok? Mohon Semoga di ilmunya bermanfaat ya dokter. Jadi Terima kasih. begini ya. Maaf Izin sekali lagi live. yang belum live ya. Sekali lagi saya kasih tahu, kita ini harus punya target. Ya, kapan kita bisa maju ke depan untuk menjelaskan kalimat-kalimat Al-Quran lagi. Ya, insya Allah itu nanti yang akan menolong kita yang tadi dibilang surat berapa? 34 ayat 37. Ya, yang saling membantu nantinya. Nah, ya, Amin. jadi kita harus apa? Harus punya Target. target. 6 bulan ikut kajian, oke, kita iniin. Siapa yang mau maju? Saya. Pak Polisi. Ya, Barakallah, Pak Polisi. jadi kalau tahu ayah bisa menyadarkan yang lain-lainnya. Amin. Amin ya Allah. Allah. Terlalu banyak secara logika, terlalu banyak ya dok ya. Kalau secara logika kita terlalu banyak yang harus disadarkan oleh Pak Prayitno. Tapi dengan karunia Allah bisa apa saja bisa terjadi. Amin. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Amin. Bu. Saya Ditunggu izumnya lagi, Dok. insya Allah. Amin. Barakallah, sehat selalu. Mohon maaf Amin. terlambat. Mas Assalamualaikum. Kurnia, mohon maaf terlambat baru datang dari Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Kurnia. Barakallahu fiik. Baik, barakallah, jazakumullah khair. Senior semua.